Oke teman-teman, masih di 100 rangkuman pertanyaan tentang seleksi wawancara beasiswa LPDP. Nah, untuk teman-teman yang baru nonton videonya, mungkin mau tahu video pertanyaan lain, karena di 100 video ini ada 5 part, dan untuk di video kali ini adalah video part ketiga. Dan untuk menonton videonya bisa dilihat di channel Sahabat Ilmu, atau nanti linknya aku taruh di box deskripsi. Nah, sebelum lanjut, untuk teman-teman yang menyukai video ini, silahkan klik tombol like. Dan kalau misalkan dirasa bermanfaat, jangan lupa share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa juga support channel ini dengan mengklik tombol subscribe. Dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya, agar teman-teman mendapatkan update-update terbaru dari Sahabat Ilmu, terutama berkaitan dengan beasiswa. Salah satunya adalah beasiswa LPDP. Di 100 rangkuman pertanyaan wawancara LPDP ini, kita itu akan membahas dalam 5 part. Jadi ada part 1, part 2, part 3, part 4, part 5. Dan di video kali ini adalah part 3. Nah, untuk setiap partnya akan berisi 20 pertanyaan yang berkaitan dengan pertanyaan wawancara beasiswa LPDP. Simak terus videonya sampai habis, teman-teman. Nah, yang akan dikupas adalah berkaitan dengan personal, lalu perkuliahan, dan juga terkait dengan penilaian terhadap LPDP. Nah, jadi untuk teman-teman yang baru gabung di video ini, biasanya pertanyaan itu mengacu ke 3 ranah ya. Yang pertama ke personal kita, yang kedua ke perkuliahan, dan yang ketiga adalah bagaimana penilaian kita terhadap LPDP. Nah, oke, kita langsung saja di video kali ini, mulai dari pertanyaan personal. Bisa juga ini adalah pertanyaan yang ke-15 atau pertanyaan yang pertama di video ini ya. Nah, untuk yang pertama berkaitan dengan personal, ada pertanyaan seperti ini, teman-teman. Apa sih kegagalan terbesar yang pernah dialami? Nah, teman-teman, kalau ada pertanyaan ini mungkin seperti kayak pengalaman gitu ya, pengalaman di tahun 2019 ketika aku dapat pertanyaan kayak gini, kegagalan terbesar yang pernah dialami, itu aku ambil aman menjawab ke akademik. Apakah misalkan aku pernah ikut kegiatan lomba kah, atau mungkin aku pernah mengikuti kegiatan-kegiatan akademik yang ngebuat aku tuh down gitu ya. Jadi kayak merasa itu adalah kegagalan terbesar yang pernah dialami. Nah, itu juga bisa disampaikan. Jadi itu lebih aman, karena kalau misalkan kita personal tapi nggak kita tarik ke akademis, itu akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan lain. Nah, untuk selanjutnya pertanyaan yang kedua. Untuk yang kedua adalah apa yang membuat kamu kuat di saat tersulit. Nah, biasanya pertanyaan itu bersifat sambung menyambung. Kalau misalkan tadi ada kegagalan terbesar yang pernah dialami, selanjutnya akan timbul juga tuh pertanyaan, apa sih yang membuat kamu itu kuat di saat tersulit itu apa? Kayak gitu, teman-teman. Dan untuk menghadapi persoalan-persoalan seperti ini, bisa teman-teman lihat di video yang part 2 ya, teman-teman. Nah, di video part 2, di video ini nih. Nah, di video ini aku udah kasih strateginya dan cara menghadapi ketika dapat pertanyaan seperti ini. Oke, next. Yang ketiga, biasanya bertanya tentang apa hobi dan passion kamu. Nah, ini teman-teman harus tahu ya. Mungkin nanti bisa juga cari-cari di YouTube banyak, atau mungkin di Google. Untuk teman-teman yang belum tahu atau belum paham perbedaan antara mana hobi dan mana passion, karena keduanya ini adalah sesuatu yang berbeda. Walaupun banyak orang justru mengartikan sama, padahal ini berbeda. Jadi singkatnya, kayak misalkan hobi nih. Hobi itu mengisi waktu luang. Jadi apa yang membuat teman-teman senang ketika mengisi waktu luang, dan itu menjadi sebuah kebiasaan yang yang enjoy gitu ya, tapi tidak dalam skala yang kayak misalkan rutin gitu ya. Tapi hobi ini tuh membuat teman-teman cuman sebatas senang gitu. Tapi kalau misalkan passion, itu ketika teman-teman udah sesuatu itu menjadi passion, ketika teman-teman tidak melakukan, itu ada kayak merasa ada yang hilang gitu ya. Nah, selanjutnya adalah yang keempat,
Mungkin bisa jadi teman-teman akan ditanya, apa sih cita-cita kamu? Nah, diusahakan cita-cita ini tuh relevan dengan jurusan yang teman-teman ambil kalau bisa, karena agar mungkin sejalan. Oh, ternyata teman-teman tuh ingin melanjutkan karena ternyata sejalan dengan cita-cita teman-teman, kayak gitu ya. Selanjutnya yang kelima, apa yang orang tua katakan kepada Anda saat Anda kecil? Nah, biasanya mungkin bagi beberapa orang tua banyak yang ngasih pesan itu kan ketika teman-teman lagi semenjak teman-teman kecil itu sering dikatakan. Salah satu contoh yang orang tua teman-teman itu katakan sejak teman-teman kecil itu apa yang mengandung filosofi. Apakah mungkin selalu mengatakan jadilah orang yang jujur apapun keadaannya, misalkan seperti itu. Next ke pertanyaan yang keenam, akan ditanyakan biasanya visi hidup ke depan. Nah, mungkin gambaran dari aku, gimana caranya visi itu tuh kita juga sejalankan dengan visi misinya yang ada di LPDP. Biasanya itu sih dari ketika kita wawancara. Jadi, bener gak sih visi yang kita usung itu sama dengan visi pemberi beasiswa? Kayak gitu. Jadi teman-teman harus pahami visi dan misinya LPDP juga. Pertanyaan yang ketujuh, penyesalan terbesar yang pernah dialami. Nah, ini juga sama ya teman-teman. Aku kayak gini teman-teman, menganggap bahwa wawancara ini adalah wawancara akademik karena ini kebutuhan untuk kuliah. Jadi semua pertanyaan walaupun itu tertuju ke personal, tapi jawaban-jawaban yang diberikan adalah jawaban-jawaban akademis. Kenapa? Karena jawaban akademis itu tidak menimbulkan pertanyaan-pertanyaan lain. Jadi jangan sampai teman-teman menganggap bahwa sesi wawancara ini adalah sesi curhat. Jadi teman-teman luapkan segala macam, terus sampai nangis, benar-benar nangis gak berhenti, enggak ya teman-teman. Jadi ini bukan sesi curhat, tapi ini sesi untuk menggali sejauh mana sih karakter teman-teman itu dan siap menjadi bagian dari LPDP. Kayak gitu teman-teman. Lalu ada pertanyaan yang fokus terhadap perkuliahan. Yang pertama, itu biasanya ditanyakan kebermanfaatan studi untuk Indonesia. Nah, biasanya itu concern antara jurusan kita atau program studi yang kita ambil dengan masalah-masalah yang urgent yang ada di Indonesia. Jadi, manfaat gak sih studi kita tuh nanti untuk Indonesia? Biasanya seperti itu. Kita jelaskan, oh misalkan nih orang yang concern di bidang kesehatan, ya nih kebermanfaatannya sangat banyak. Salah satunya mungkin nanti bisa membuat obat untuk menyembuhkan suatu penyakit yang tergolong cukup tinggi nih, misalkan di Indonesia tingkatnya itu kayak gitu misalkan. Lalu misalkan lagi nih studi untuk yang di bidang pendidikan. Contohnya bidang pendidikan ini akan concern membantu Indonesia untuk mewujudkan di 2045 itu. Yang kedua, kalau LPDP ingin mengubah kampus tujuan, apakah bersedia? Nah, ini mungkin akan dilema nih teman-teman ketika ditanya gini, kalau LPDP ingin mengubah kampus tujuan, apakah bersedia? Nah, itu perlu jawaban yang benar-benar akademis dan logis. Kayak misalkan di satu sisi kita harus benar-benar pro terhadap LPDP-nya sendiri karena kita kan dibiayai nanti oleh LPDP. Tapi di sisi lain kita juga punya argumen gitu dengan sikap-sikap profesionalismenya. Jadi gini, jadi teman-teman bisa memberikan, kalau misalkan aku nih ya di posisi aku ketika ditanya seperti ini, paling aku akan memberikan kayak gini. Aku akan bersedia selama apa yang dirubah, contohnya kampus tujuan itu oleh LPDP itu mengandung kebaikan gitu ya, mengandung kebaikan dan sesuai dengan prosedur kayak gitu. Dan kalau misalkan itu juga bermanfaat gitu, punya sisi manfaatnya kayak gitu sih kalau aku. Jadi jangan sampai teman-teman tuh kekeh gitu ya dengan argumen teman-teman yang mengarah ke ego gitu ya, karena di sini teman-teman juga diuji. Teman-teman tuh kira-kira nanti akan seperti apa terhadap LPDP? Apakah itu tadi terkait dengan sisi personalnya sekarang ketika masa perkuliahannya maupun penilaiannya terhadap LPDP? Yang ketiga, tanggapan Anda tentang banyaknya ahli yang ada di Indonesia tapi mereka tidak dipakai. Nah, ini akan benar-benar jadi suatu pertanyaan yang menguras tenaga. Jadi kalau teman-teman udah tahu soal-soal atau pertanyaan-pertanyaan seperti ini, teman-teman bisa rangkum dulu, cari fakta-fakta, cari opini-opini yang kira-kira nanti akan mendukung ketika teman-teman dapat soal seperti ini dan bisa menjawab dengan lancar. Jadi menurut teman-teman itu seperti apa gitu tanggapannya. Dan kembali lagi, ketika menjawab itu jangan lepas dari pernyataan akademis kayak gitu teman-teman. Lalu yang keempat, mengapa jika setelah kuliah Anda memilih menetap
Pertanyaan yang keempat, mengapa jika setelah kuliah Anda memilih menetap di kota besar seperti misal Jakarta? Kenapa Anda tidak bekerja di kota-kota kecil? Nah, ini juga salah satu pertanyaan yang berkaitan dengan perkuliahan. Jadi, teman-teman harus bisa ngasih jawaban yang benar-benar memuaskan gitu, dari segala aspek gitu ya. Jadi aspek akademisnya dapat, aspek personalnya dapat, aspek LPDP yang diharapkan LPDP. Teman-teman harus paham juga ya bahwa apalagi teman-teman yang ambil afirmasi, daerah afirmasi gitu ya jalurnya, teman-teman harus tahu bahwa afirmasi atau daerah afirmasi itu diperuntukkan untuk teman-teman nantinya itu harus kembali lagi ke daerahnya masing-masing dan membangun daerahnya. Jadi hati-hati ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini, mungkin bisa saja muncul gitu, karena banyak kan ketika dia itu dari daerah afirmasi lalu menetap di kota-kota besar dan tidak mau kembali kayak gitu. Nah, itu sih yang jadi mungkin yang jadi motivasi LPDP ketika wawancara tuh benar-benar ingin meyakinkan para audiennya, apalagi terkhusus dari daerah afirmasi, untuk kembali lagi ke daerahnya, membangun daerah kayak gitu teman-teman. Lalu pertanyaan yang kelima, mengapa nilai transkrip nilai Anda tidak bagus? Mungkin nanti kalaupun misalkan teman-teman nilainya pas-pasan, bisa juga ditanyakan seperti ini, mengapa nilai transkripnya itu tidak bagus kayak gitu. Ya, itu jawab lagi sesuai dengan akademis gitu ya, jawaban akademisnya. Lalu yang keenam, seberapa yakin jika Anda akan menyelesaikan studi tepat waktu? Ini juga aku dapat pertanyaan seperti ini. Nah, kebetulan alhamdulillah di jenjang sebelumnya aku mengejar mengejar kelas akselerasi. Alhamdulillahnya itu waktu itu terkejar. Jadi ada bukti kuat gitu. Saya yakin berdasarkan pengalaman saya di jenjang sebelumnya, saya bisa menyelesaikan kuliah menggunakan kelas akselerasi itu gitu, malah lebih cepat dari yang ditentukan. Kayak gitu sih teman-teman. Dan ini juga ada pertanyaan salah satunya dari teman-teman yang menggunakan beasiswa nantinya itu jalur alumni bidik misi. Banyak yang bertanya, Kak, gimana? Kan bidik misi itu kan syarat kelulusannya itu kan harus pas itu ya. Kalau waktu S1-nya itu 4 tahun, ya udah 4 tahun. Tapi di lapangan banyak yang lulusnya itu lebih, ada yang 4 tahun 10 bulan, 4 tahun 8 bulan, 6 bulan gitu ya. Nah, kira-kira saya pakai bidik misi jangan nggak, Kak, gitu. Nah, ini ya, jadi terjawab di wawancara teman-teman. Kalau teman-teman misalkan kekeh dengan alumni bidik misi ya, pakai alumni bidik misi, nah bisa jadi ini teman-teman di sesi wawancara takutnya terdetek benar-benar sangat teliti dan teman-teman dapat pertanyaan seperti ini. Apa yang akan teman-teman kasih bukti otentik bahwa teman-teman tidak akan melakukan hal yang sama ketika dapat LPDP, karena LPDP itu benar-benar concern banget untuk tepat waktu untuk lulusnya gitu teman-teman. Dan pertanyaan ketujuh berkaitan dengan perkuliahan di video kali ini, yaitu pengalaman terpahit saat kuliah. Nah, mungkin setiap orang punya pengalaman terpahit saat kuliah, entah itu mendapatkan nilai yang tidak sesuai, entah itu mungkin dapat perlakuan dari seseorang yang tidak enak. Nah, tapi kembali lagi jangan jauh dari jawaban akademis kayak gitu teman-teman. Kalau waktu aku ada tambahan tuh pertanyaan yang legend banget ya, aku sampai kayak sekarang kalau ditanya inget itu senyum-senyum gitu ya. Aku ditanya satu pertanyaan yang mungkin teman-teman ya kalau misalkan kita tanpa persiapan pasti akan bingung jawab apa. Dan nanti aku akan khusus akan aku kupas di satu video ya. Jadi kita next dulu nih. Pertanyaan berkaitan dengan penilaian terhadap LPDP. Pertanyaan pertama di video ini yaitu biasanya ditanyakan, apa arti nasionalisme menurut Anda? Nah, karena LPDP itu merupakan beasiswa pemerintah, maka kita harus benar-benar memahami skema-skema kepemerintahan. Salah satunya menjadi warga negara yang baik, bagaimana ketika kita menjadi pemimpin yang baik. Nah, waktu itu aku ditanya juga nih berkaitan dengan nasionalisme. Terus di bagian kedua nih, bisa saja teman-teman ditanyakan, bagaimana Anda mendeskripsikan warga negara yang baik? Nah, menurut teman-teman warga negara yang baik itu seperti apa? Lalu, biasanya ada juga pewawancara yang ingin menguji terkait undang-undang dasar mungkin. Kayak gitu. Dia bertanya lebih ke undang-undang dasar apa sih yang menurut teman-teman relevan dengan konsen yang teman-teman ambil, atau jurusan kah, atau bidang yang teman-teman ambil. Lalu yang
Pertanyaan yang keempat, apa yang akan kamu lakukan jika dana yang didapat dari LPDP tidak cukup? Wah nih, pertanyaan ini juga menjadi pertanyaan yang banyak diperbincangkan juga, baik itu misalkan di konten-konten YouTube atau diskusi-diskusi online berkaitan dengan persiapan LPDP. Jadi pertanyaan ini tuh sebisa mungkin teman-teman harus pahami berkaitan dengan LPDP sendiri, aturannya itu seperti apa. Sebenarnya karena kita tuh udah dibiayai oleh LPDP, di cover baik itu semua biaya perkuliahan itu free kan, dibayar langsung, dan kita juga dapat uang hidup bulanan, kita dapat uang untuk beli buku, bahkan untuk transport, bahkan untuk uang pertama kita kos gitu ya, untuk biaya pertama kita gitu, itu udah dikasih. Jadi sebisa mungkin teman-teman di sini gimana caranya meyakinkan bahwa teman-teman akan mempergunakan biaya itu sebaik mungkin. Kalaupun mungkin dana itu tidak cukup, teman-teman harus bisa memberikan jaminan bahwa teman-teman tetap akan bertahan dengan cara yang ya tidak bekerja juga gitu ya, maksudnya tidak dalam bentuk bekerja teman-teman, kayak gitu. Karena yang LPDP harapkan itu para awardnya itu fokus untuk kuliah, karena tuntutannya harus selesai tepat waktu, kayak gitu. Kelima nih, apakah isu-isu lokal yang terjadi? Biasanya juga nanti kalau misalkan ada sesinya agak lumayan tuh kan ya, dikasih waktunya agak lama, biasanya suka mau sharing nih, ada gak sih isu-isu lokal. Kalau waktu dulu karena aku dapetnya persyaratan proposal study dan rencana study, jadi ada suatu masalah yang diangkat. Nah biasanya di kulit itu masalah-masalah itu apakah kita ngambilnya skala lokal kah atau mungkin nasional kah, dan nanti mereka tertarik gitu, sepertinya seperti apa sih masalah tersebut tuh gitu. Biasanya juga waktu itu ambil mereka isu-isu lokal berkaitan dengan concern di bidang kita. Kalau aku salah satunya kan di bidang pendidikan. Nah itu ditanya-tanya tuh isu-isu berkaitan dengan kesejahteraan para pendidik kayak gitu. Tanggapannya seperti apa? Tahu gak sih ada suatu fenomena apa dan lain sebagainya. Jadi teman-teman harus siap ya. Jadi ya biasakan dari sekarang untuk sering baca berita kayak gitu teman-teman. Jadi jangan kudet ya, harus update. Dan di pertanyaan ke-6 di video ini adalah apa yang akan kamu lakukan untuk daerahmu. Dan ini hampir sih banyak yang ditanyakan pertanyaan seperti ini. Kira-kira apa sih yang akan kita lakukan untuk daerah kita? Apalagi mungkin teman-teman yang dari daerah afirmasi pasti akan ditanya seperti ini. Nah, solusinya ketika dapat pertanyaan seperti ini, silahkan teman-teman kaitkan dengan kontribusi atau rencana kontribusi yang akan teman-teman ambil. Karena kebetulan di tahun 2021 ini teman-teman itu kan dipersyaratkan untuk membuat esai kontribusi. Nah, itu bisa nih dikaitkan ke sini. Gitu teman-teman. Nah, itu dia teman-teman. Untuk pertanyaan atau 20 pertanyaan di part 3, ada 40 pertanyaan lagi untuk part 4 dan part 5. Semoga teman-teman tetap semangat, dan jika teman-teman masih ada yang ditanyakan, boleh ditulis di kolom komentar. Nah, sebelum diakhiri videonya, aku mau kasih dulu nih tips dan trik menjawab pertanyaan wawancara di video kali ini. Nah, yang pertama, jika memungkinkan, buatlah riset tentang diri kamu. Ini yang mungkin bagi beberapa orang merasa ini kurang penting, tapi mungkin bagi aku sendiri yang perjuangannya ekstra, bukan yang dari benar-benar IPK-nya bagus, bahasanya bagus, itu ngerasa butuh riset dan riset apa sih selain kekurangan yang ada di sana gitu ya. Nah, jadi di sini jika memungkinkan, buatlah riset tentang diri kita gitu. Risetnya itu waktu itu aku lakukan pertama, aku kayak ngomong, siapin kertas, terus ada pensil, aku ngomong penilaian aku, menurut aku diri aku tuh seperti apa, biar aku tuh kelihatan. Tapi itu tidak cukup, aku riset juga tanya ke orang-orang terdekat, baik itu orang-orang terdekat itu dari kalangan pengajar, teman, ataupun keluarga. Dan kita tanyakan menurut mereka kita itu seperti apa. Tetapi kita minta nih dalam jujur gitu ya. Jadi nggak ada dalam karena teman, karena keluarga dan lain sebagainya. Pandanglah diri kita sebagai orang lain dan seperti apa sih penilaiannya. Dan itu sangat membantu. Salah satunya bisa menemukan kelemahan dan kekurangan kita, kelebihan dan kekurangan kita. Kayak gitu teman-teman.
Jangan hafal pertanyaan. Nah, ini juga teman-teman penting. Jadi pertanyaan itu diusahakan jangan dihafal, tapi dibaca terus-menerus, dipraktekkan, dipahami maksud dari pertanyaannya. Kalau misalkan teman-teman sistemnya menghafal, takutnya nanti teman-teman tuh malah belibet dan bingung. Terkadang kalau menghafal, kita tuh hanya menghafal letaknya, misalkan pertanyaan apa, jawabannya apa, jadi tidak bisa nanti dikembangkan. Jadi sebisa mungkin teman-teman tuh terus tuh dibaca, dibolak-balik terus teman-teman tuh praktekkan. Kalau teman-teman tidak punya partner, praktekkan di hadapan cermin kayak gitu teman-teman. Tips yang ketiga adalah berbicara jika sudah dipersilahkan. Dan ini juga banyak ya, jadi satu catatan juga. Mungkin bagi beberapa orang yang sudah terbiasa debat atau mungkin sudah terbiasa diwawancara dan lain sebagainya, mungkin udah nggak asing lagi sih dengan situasi pewawancara dengan wawancara gitu ya. Tapi di sini perlu ditekankan bahwa besok LPDP itu yang menjunjung banget attitude. Jadi kalau bisa teman-teman harus pahami dulu tuh attitude dalam wawancara. Salah satunya adalah berbicara ketika kita sudah dipersilahkan. Jadi teman-teman jangan dulu menjawab kalau belum dipersilahkan, karena biasanya memang menguji ada jeda. Waktu itu juga sama, aku ingat pernah baca tips dan trik kalau misalkan kita lagi wawancara itu kita harus menjawab pertanyaan ketika kita udah dipersilahkan. Dan waktu itu juga aku nunggu gitu, karena ada jeda mereka udah bertanya, mereka beresin entah apalah ya, alat-alat tulis yang kayak gitu di atas meja, baru mereka mempersilahkan. Itu kan benar-benar harus menguji konsentrasi kita, karena itu kan ada berjeda tuh. Jadi kita bisa tarik napas dulu, kita kumpulkan dulu apa-apa yang udah kita pernah tulis di otak kita, lalu kita sampaikan kayak gitu teman-teman. Dan tips yang keempat adalah hindari jawaban memojokkan. Nah, maksudnya dari memojokkan itu seperti apa sih? Kan di sini teman-teman kita tuh dapat pertanyaan rata-rata 3 ya, melalui personal, perkuliahan, dan LPDP. Nah, terutama jawaban-jawaban terhadap LPDP. Jadi diusahakan jangan menjawab hal yang memojokkan, artinya kayak misalkan mengkritik tajam tanpa membangun. Nah, kalian udah tahu lah ya maksudnya seperti apa. Lalu kalaupun memojokkan terhadap personal, jangan memojokkan diri kita sendiri, terutama di kelemahan. Tetapi bagaimana kita membangun, misalkan kalaupun ada kelemahan itu bisa dibangun lewat LPDP itu nanti seperti apa. Nah, kayak gitu teman-teman, pertanyaan atau 20 pertanyaan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Dan untuk teman-teman yang mau video lengkapnya bisa kunjungi di channel Sahabat Ilmu. Itu udah banyak banget untuk memudahkan. Silakan teman-teman lihat di playlistnya, ada informasi besok LPDP dan itu sangat lengkap. Mulai dari tahun kupasan tahun 2019, 2020, 2021 itu udah lengkap. Kayak gitu teman-teman. Dan untuk teman-teman yang mau terhubung, yang mau tanya personal atau apa, silahkan teman-teman bisa DM aku di @v.anzani untuk